Well, Jos Gandos, katos-katos yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan. Banyak sekali yang DM ke saya tentang kok nggak pernah buat konten bang. Gimana perkembangan P-Network? Oke, kali ini kita akan membahas video yang menarik tentang dugaan penipuan Timothy Ronald dan perkembangan dari mata uang P-Network ya, mata uang kripto P-Network. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kondisinya di sini sedang dalam pengawasan proyek, yang mengawasi sebuah proyek, sehingga waktu saya sangat sedikit sekali karena lembur-lembur ngejar target sahabatku. Ini cuaca hujan buruk, ini aja kita paksakan untuk bapak-bapak tukang ini kita suruh bekerja ya, karena mengejar target. Oke ya, ini cuaca sudah mulai hujan lagi. Jadi kita akan membahas topik yang menarik ini. Terpaksa saya buat video darurat karena ada kasus tentang dugaan Timothy Ronald, timnya ya, trading yang dibukanya kelas membuka kelas trading yang mengajarkan kerugian membernya. Itu informasinya seperti itu ya. Oke, kita akan bahas nanti tentang Timothy Ronald, sepak terjangnya Timothy Ronald dan apa yang terjadi saat ini, termasuk berita-berita sudah menyebarkan semua berita tentang dugaan penipuan atau kasus penipuan Timothy Ronald ya, tentang si Younger ya, membernya yang mengalami kerugian 3 miliar. Nah, 3 miliar. Seperti apa sih kasusnya ini nanti? Ya, kita akan sedikit mempelajari tentang Timothy Ronald, sepak terjangnya, dan sebenarnya ini adalah kecerdasan Timothy Ronald ya. Jadi kalau dibilang gimana ya, ini sebenarnya yang bodoh siapa, yang pintar siapa, masih kita pelajari dulu ya. Yang pintar ya Timothy Ronald, karena dia bisa mengumpulkan miliaran uang dengan cara yang sangat rapi dan aman ya. Sehingga kalau teman-teman yang korbannya juga ini harus hati-hati untuk menangani kasusnya Timothy Ronald ini, karena anak ini cerdas ya. Dan ini pendukungnya, dia kan influencer besar ya, bukan hanya di Indonesia tapi di internasional ya. Dulu pernah saya mengingatkan juga, hati-hati jangan terkena FOMO atau flexing ya, jangan sampai terjadi korban kedua seperti dulu Indra Kents ya. Karena tergiur kemewahan, kehidupan yang mewah, flexing. Kita tidak tahu sebenarnya seperti apa ya. Kalau memang triliuner atau seorang pengusaha yang sukses, biasanya bisnismen yang sukses, bos besar itu jarang ngonten gitu ya, jangan buka kelas gitu. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lihat dulu pencapaian P-Network. Oke, untuk pembahasan P-Network kali ini ya, pencapaian yang dicapainya itu sudah ISO 20022 ya, sudah terintegrasi, dan 27000 ya. Kemudian undang-undang di Mika sudah diterima, sedang menjadwalkan IPO ya, kalau nggak salah tanggal 17 lah ya nanti ya. Kemudian ITP sudah terdaftar ya, diterima di UE, Uni Eropa dan Inggris Raya. Dukungan mata uang digital sudah aktif. Kemudian mainnet bertransisi ya, port strategis. Sistem store supernode-nya untuk pay open source akan segera dihadirkan untuk menskalaan cluster di 8 server. Kemudian ratusan DEX sudah dibangun ya, perdagangan ekosistem yang aman. DEX itu adalah pertukaran dalamnya sudah siap ya, decentralized exchange. Kemudian ada hadiah staking aktif, kemudian domain.p yang dihosting. Pencapaian yang lain, Web3 sudah diluncurkan, dibangun di atas Stellar ya. ETH, BTC, RP tidak menggabungkan semua ini. P bukan hanya sebuah koin ya, ini adalah ekosistem keuangan yang lengkap ya. Sekarang tanyakan berapa harga menjadi satu-satunya yang melakukan semuanya. Nah, nanti ini untuk pencapaiannya, untuk kontrak pintar ya, untuk transaksi paralel dan kontrak pintar sudah akan menggunakan nanti untuk di dunia perbankan nantinya ya. P ini akan terhubung ke fiat juga nanti ya, gitu ya sobat ya, karena sama aja seperti uang ya. Kripto ya, ini revolusi kripto sahabatku ya, revolusi kripto mata uang ya. Bisa juga untuk revolusi mata uang ya, uang dari berkembangnya uang dulu, dari mulai uang koin emas itu ya, barter barang, kemudian muncullah emas sebagai nilai tukar barang dan jasa, kemudian muncul mata uang emas, kemudian mata uang kertas ya, dari Cina dulu. Nah, kemudian dari daun mulberry awalnya, kemudian dari kertas sampai sekarang akan beralih lagi ke uang digital ya.
di dalam blockchain yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Namanya mata uang kripto, gitu ya. Mengatasi inflasi, gitu sahabatku ya. Kalau fiat kan akan terjadi inflasi, semakin tahun nilainya akan turun. Kalau kripto nanti kalau banyak digunakan, ekosistemnya yang luas, kemudian digunakan sehari-hari, itu nanti semakin tahun tidak akan terjadi inflasi, nilainya akan semakin naik, gitu ya. Perbedaannya dengan fiat, gitu. Cuman ya memang spekulasi, harus dibangun fondasi yang kuat dulu seperti Pi Network ini. Oke, kita lanjut dengan masalah terkait kasusnya dari dugaan penipuan oleh Timothy Ronald dan Kalimo Sodo. Oke sahabatku, itu tadi pencapaian dari mata uang kripto Pi Network yang mungkin belum resmi diperdagangkan di Indonesia. Artinya di Indonesia masih belum diakui, tetapi di Uni Eropa, di USA sudah izinnya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Timothy Ronald, ya, seorang pemuda yang sukses. Ya, awal dulunya memang dia berjuang keras. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Intinya itu ya. Bagaimana dia bisa menjadi kaya? Kan begitu. Dulu pernah jualan kopi yang 80.000, juga dulu pernah berjuang menjual produk-produknya, ya, jatuh bangun sehingga dia sukses menjadi seorang influencer di YouTuber, ya. Nah, dengan kekuatan dari Bitcoin, ya, inti kontennya kan Bitcoin tentang kripto ya, pokoknya Bitcoin, ya, unggulannya adalah Bitcoin. Nah, kripto yang memang tak akui Bitcoin itu mempunyai peminatnya itu investor kelas tinggi, ya. Bisa digunakan juga untuk pencucian uang, bisa digunakan menyimpan aset, tapi itu spekulatif, hati-hati. Bitcoin masih spekulatif. Nah, yang diciptakan awal itu Bitcoin adalah transfer peer to peer, ya. Intinya tujuannya itu supaya menciptakan mata uang pembayaran yang adil. Ini tidak bisa dikendalikan siapapun. Itu awalnya Bitcoin muncul, tapi banyak sekali digunakan untuk manipulasi. Artinya begini manipulasinya, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, seperti BlackRock atau Seller, mereka mempunyai modal yang kuat, ya, sehingga membuat FOMO informasi tentang Bitcoin. Akhirnya Bitcoin naik. Tapi hati-hati, suatu saat Bitcoin akan terjatuh dies, ya, karena mereka mencari keuntungan dulu, ya, gitu ya. Ini permainan investor besar, paus kripto, hati-hati. Makanya si Nicholas Kokalis itu menciptakan lagi namanya Pi Network, mata uang yang cepat, aman, transparan, ya, dilakukan penambangan menggunakan handphone, ya. Jadi kelemahan dari Bitcoin pendahulunya itu disempurnakan oleh Pi Network semuanya, dari mulai smart kontrak pintar, ya, kontrak pintar, kemudian dari ekosistemnya, kemudian memang digunakan peer to peer nyata di kehidupan nyata, ya, untuk pembayaran barang dan jasa seperti itu ya, seperti ya. Inilah Pi Network itu menyempurnakannya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya masih banyak kelemahan karena menguras energi, ya. Kemudian tidak ada know your customer, ya. Pemilikan penambangan itu tidak dari manusia asli, kita tidak desentralisasi, tetapi banyak kelemahannya. Untuk menjadi mata uang global yang memenuhi persyaratan, ya, know your customer, know your business, kemudian memang tidak digunakan untuk pencucian uang, kemudian menyempurnakan semuanya lah, ya, termasuk untuk pendanaan terorisme, semua kan terdata. Yang penambang Pi Network itu terdata. Kemudian yang membeli Pi juga itu harus melewati KYC. Sedangkan untuk pebisnis atau exchange, ya, centralized exchange, decentralized exchange itu memang harus memenuhi syarat, ya, know your business, aman, dia tidak melakukan penipuan karena sebuah exchange itu adalah pihak ketiga. Tuh teman-teman, ya, ingat FTX kan juga melakukan penipuan, gitu kan. Kemudian kripto sebelumnya seperti Luna, Terra Luna dulu saya juga kena juga sekitar 350 juta, ya. Jadi nol gluduk, ya. Makanya dari itulah Nicholas Kokalis ini, ya, yang disinari pencipta Bitcoin itu menyempurnakannya dengan Pi Network ini, ya. Kita kembali ke Timothy Ronald, ya. Timothy Ronald ini anak yang cerdas, saya pikir, ya. Memang benar. Dia sudah memiliki pondasi sebelumnya. Seandainya memang ini dugaan penipuannya Timothy Ronald, itu kan tentang buka kelas, ya. Jadi gini,
teman-teman, kalau orang yang kaya asli, kaya beneran ya, itu tidak akan jarang berada di medsos. Mereka diam. Contohnya Pak Hartono Jarum Super atau siapa lagi, banyak lagi ya, saling grup. Mereka diam, memang uang triliunan. Nggak ada dia buka kelas trading seperti Timothy dan Kalimesada. Ini kan flexing dulu, flexing membuat audiens, pemirsa itu tertarik dengan konten-kontennya tentang memang Bitcoin itu dari 250 juta menjadi 1 miliar sekian, itu kan memikat orang semua. Kemudian dari lambat laun dia akan membuka kelas gitu kan, kelas trading, belajar kripto lah ya, dengan itu pun membayar jutaan rupiah teman-teman ya. Nah setelah orang-orang ikut, mungkin dia mengarahkan ke salah satu mata uang, namanya mata uang kripto mata atau apa itu ya. Nah, ini saya baru sekilas mempelajari ya. Jadi orang-orang tertarik, mungkin ada sinyal trading yang ini nantinya memiliki keuntungan sekian ratus persen, 500%, akhirnya tertarik. Nah sedangkan Timothy Ronald ini relasinya sudah internasional bos, sudah dengan exchange besar, nggak hanya Indodax atau kripto aja, dia sudah luar negeri seperti Bybit mungkin atau mungkin Binance dan lainnya. Dia udah tahap internasional Timothy Ronald ini, influencer Bitcoin internasional, dan itu mempengaruhi. Mungkin juga bisa aja ya Timothy Ronald tergiur dengan salah satu CEO kripto, misalkan saja Mata, kemudian ini akan nanti dia kan pengikutnya banyak, kalau banyak yang beli Mata nanti nilainya akan naik drastis. Nah kemungkinan seperti itu. Timothy Ronald sendiri mungkin sudah kerjasama, tergiur juga gitu, atau memang ada sesuatu bisnis besar ya, karena dia influencer dimanfaatkan oleh CEO besar, bos besar. Bukannya Bitcoin, kalau Bitcoin mungkin ada peluang, mungkin bisa naik lagi di kemudian tahun, tapi kalau mata uang kripto baru ya ini yang hati-hati ya. Mungkin dia ikut membeli karena ikut kelas trading tadi, membeli sinyal trading tadi, sehingga pas yang diharapkan tidak naik ratusan persen tapi ternyata jatuh nilainya gitu kan, sehingga dia kehilangan yang tadinya mungkin modal informasinya Yongger modalnya 3 miliar gitu katanya, hangus gitu ya, belum dia membayar kelas dari 9 juta hingga 39 juta katanya seperti itu ya. Nah sedangkan Timothy Ronald ini powernya sudah besar bos ya, dia memang uangnya sudah miliaran juga lah gitu, udah berkelas miliarder dia. Karena apa? Dari gaji youtubernya ya, sudah pengikutnya banyak, gaji youtubernya dia sudah ratusan juta per bulan bos, bisa buat beli Bitcoin. Belum nanti dia buka kelas kali jutaan orang pengikutnya ya. Itu kalau anggap saja 5 juta saja satu orang untuk bayar kelasnya, itu kali jutaan orang udah berapa? Miliaran bos. Dan Timothy Ronald itu juga punya, mungkin dia sudah cerdas, sudah merangkul orang-orang penting yang akan membela dia itu. Jadi ini harus pandai-pandainya teman-teman mengelola keuangan teman-teman, sahabat-sahabat semua. Hati-hati, jangan tergiur kekayaan yang instan, jangan tergiur kemewahan. Ya, orang yang kaya raya bener itu nggak akan pamer. Pamer jet pribadi, naik pesawat Lamborghini dan lain-lain. Awas, ingat Indra Ken ya, awas bisa terjadi ini Indra Ken kedua. Tetapi Timothy Ronald itu cerdas gitu. Dia sudah merangkul Hotman Paris ya, pengacara kondang itu sudah merangkul, dan dia banyak merangkul ibaratnya ya tokoh-tokoh juga lah ya yang berperan akan membela dia. Makanya hati-hati teman-teman. Ya hati-hati dalam berinvestasi ya, jangan tergiur kemewahan instan, pesan saya ya. Timothy Ronald ini anak cerdas, jadi dia mengatakan peluang pengikut dia ya, bahkan misalnya dia dituntut pun itu kan mungkin tuntutannya mungkin ya bisa juga undang-undang IT ya, kemudian pengajakan investasi ilegal ya, dia kan masuk di exchange luar juga. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya, kan masuknya yang terdaftar di Indonesia, regulasi Indonesia. Nah, dia kalau mengajaknya ke luar negeri itu kena juga nanti ilegal. Tapi kan semua ini kalau uang banyak ya, saya perhatikan saat kemarin ini ya, hukum itu memang agak tumpul ke bawah, agak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, itu memang begitu ya. Tapi ya teman-teman harus hati-hati, ini namanya persidangan tuh ribet ya. Anda akan keluar biaya lagi, harus mengeluarkan berapa korban, kemudian pembuktiannya ya. Nah jika nanti orang itu membeli kripto ya karena ikut kelas tadi, tapi kripto itu turun anjlok, kan udah resiko mungkin gitu ya, spekulasi, namanya kripto spekulasi. Nah cerdasnya Timothy itu gitu,
Nah, kecuali dia investasi bodong misalkan, dia membuka investasi ternyata bodong atau koin bodong, nah, yang terjun bebas terus dia memiliki keuntungan. Ini kan dia kerjasama bisa dilimpahkan ke pihak ketiga. Ini kan koin dari luar negeri, nah, ternyata harganya jatuh, ini resiko saya juga kena. Nah mau apa? Nah ini agak sulit ini di situ. Dan sidang-sidang itu akan menghabiskan biaya dan waktu. Ya ini saya rasa ini perang. Di sini ada perang influencer juga ada. Orang-orang besar akan masuk dalam pusaran kasus Timothy Ronald. Ya, ingat Bung Deddy Kobuser juga mungkin masih sakit hati atas ucapan Timothy Ronald tentang Jim dulu yang goblok ya. Seperti itu mungkin dia masih sakit hati. Hati-hati, banyak juga orang-orang korbannya nanti ini yang berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati terhadap Timothy Ronald karena cara penyampaian Timothy di video-video kontennya itu sangat ekstrim ya, karena sengaja dia begitu. Mentang dia sudah punya pengikut, kemudian dia punya kuasa, banyak uang dari gaji youtubernya, dari buka kelasnya, dari semua udah punya bitcoinnya, udah banyak, dia punya power uang. Jadi dia bisa menjatuhkan mental orang-orang yang kaya, yang masih pengen kaya lagi, atau orang-orang kaya yang sedang terguncang ya, sedang stres, bangkrut, dia teriming-iming bisa kaya lagi. Anak-anak muda yang pengen seperti Timothy, jadi banyak, gampang sekali ya menggoblo-gobloin kalian, gampang sekali membuat kalian tuh mental down sehingga kalian ingin seperti Timothy seperti itu kan. Tapi tidak semudah itu bos, kripto itu spekulasi, makanya hati-hati ya. Untuk Timothy Ronald, dugaan penipuan ini juga masih diselidiki di Polda Metro Jaya. Seperti apa sih kasusnya? Nah, apalagi ini perang pengacara nanti ya, pengacara besar akan turun ini. Anak terlibat dalam pusaran bisnis Timothy juga nanti ini ya. Gitu teman-teman. Pesan saya ya hati-hati ke depannya, jangan tergiur influencer yang mengiming-imingi kekayaan mewah. Jangan tergiur. Kita belum tahu sejatinya dia sepak terjangnya seperti apa. Awalnya dia kaya seperti apa. Ibaratnya seperti, maaf kata, pengikut Timothy kan jutaan tuh, ribuan. Sekali nonton satu videonya aja mungkin bayaran dia udah puluhan juta. Nah kali berapa video, itu dari gaji youtubernya dia udah, uangnya sudah banyak bos, ratusan juta, miliaran. Belum yang lain-lainnya, kelas-kelas, buka kelas yang belum diundang untuk memberikan seminar-seminar dan lain-lainnya. Ini udah kelas miliarder, dia sudah punya power kuat. Dan sistem bisnisnya dia ini untuk melakukan kasus penipuannya ini nanti rumit, lama ya. Harus menunjukkan, mungkin banyak pihak yang gimana caranya supaya ada yang pengen Timothy jatuh, wah, di penjara. Mungkin ada juga yang mendukungnya karena juga punya profit, keuntungan. Nah ini hati-hati. Tetap semangat dan tidak usah kendor. Tentang korbannya semoga bisa dibantu ya, bisa diselesaikan, bisa dikembalikan semuanya yang kehilangan dananya karena mengikuti ajakan dari influencer tadi. Nah sekian dulu video saya tentang tanggapan saya tentang dugaan kasus Timothy Ronald. Kita ikuti saja beritanya, perkembangannya seperti apa nanti ya. Oke. Untuk penambang penembak tetap semangat ya, ini bapak-bapak tukang juga walaupun hujan, semangat ya Pak. Jangan lupa subscribe channel CCTV Sip, oke? Well. Jos gandos kata Yesus. Jos gandos kotos well you. Yes okay, you. Yes you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam rahayu. Salam petir jedar.